Riris Gofir, ex Circle Suite Erma Skincare. Ophelia.
Riris Gofir. Sahabat Tami, ini merupakan salah satu toko atau outlet yang ada di Gresik, yaitu yang punya Jawa Muslim. Kita akan lihat beberapa koleksi yang terkenal yang ada di sini. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan. Ini salah satu dari koleksi busana pesta Pestanya. ya. Cantik Semua. sekali. Iya, ini bermacam-macam warna ada di sini. Mau dress code apa aja bisa dipakai. Wow. Ini koleksi saya semua ini. Nah, Ini kalau bisa cari custom nggak di- kira-kira Oh, Mbak Kala? bisa, Oh, custom bisa. Wow, justru keren. kebanyakan yang customer saya itu custom. Ini saya menyediakan semua modelnya untuk sizing dan lain-lain. Biasanya customer custom. Mau paket keluarga juga oke. Wow, Mau keren. pre-wed juga bisa. Ini Cantik-cantik. iya. Hitamnya cantik sekali. Secantik orangnya. Ya amin. Mau yang berbunga-bunga ada. Koleksi. Kalau batik-batik ada di sebelah sana. Iya. Ya. Berarti ini baju pesta-pesta semuanya. Ini ya? khusus yang pesta. Untuk yang daily wear ada di sebelah sana. Yang paling ini cantik sekali ini. Ini koleksi kemarin yang saya bawa di Banjarmasin. Oh. Ini motifnya kan seperti motif-motif Dayak gitu. Iya ya. Iya. Gabungan dari kayak songket gitu ya, Iya. songket dari Banjarmasin. Dayak. Kayak gitu. Paduannya cantik banget berarti. Terima kasih. Hai sahabat Tami, dimanapun Anda berada, kali ini Ampi bertemu dengan sosok hebat, keren, wanita yang cantik dan banyak kegiatan sosial di mana dia aktif sekali untuk berkegiatan sosial, sosialita tapi yang bukan sosialita karena lebih banyak ke sosialnya, dan dia juga pemerhati untuk UMKM, usaha kecil menengah, tapi beliau juga aktif juga di kawasan pengusaha-pengusaha elit untuk wanita-wanita. Siapakah dia sosok kita kali ini? Kita akan berkenalan dengan beliau. Siapakah nama beliau? Beliau akan berkenalan sendiri. Oke, selamat siang ini Mbak Riris. Iya, Boleh selamat diperkenalkan siang. dulu Nama namanya? saya Riris Gofir. Assalamualaikum semuanya. Suaranya lembut, sangat kalem banget. Jadi akhirnya aku ini jadi sungkan gitu. Enggak juga. Iya, dari kenalan pertama dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kalem sekali. Ya, memang seperti itu karakternya. Oke, Mbak Riris, ini yang Ami seneng ini karena dari dulu sampai sekarang Mbak Riris ini selain sebagai sosok wanita yang aktif pada kegiatan-kegiatan sosial, ternyata sosok Mbak Riris ini sangat menginspirasi para wanita, terutama khusus ini yang ada di wilayah Gresik nih. Amin, Banyak sekali semoga. usahanya dan usahanya lebih banyak di bidang Fashion. Kira-kira ini apa yang bukan yang membida, maksudnya apa yang membuat Mbak Riris ini suka dan terjun di dunia fashion ini?
Karena dari dulu itu memang hobi ya, hobi. Hmm. Saya dulu memang dari remaja itu suka banget sama fashion, suka dandan kayak gitu-gitu. Jadi Ah, waktu saya pertama kali berhijrah ya, maksudnya memakai hijab, itu saya tidak menemukan yang pas buat saya gitu. ah. Jadi saya kok kalau lihat-lihat di toko-toko zaman dulu tuh nggak sebagus sekarang gitu hijab itu. Jadi akhirnya saya berpikir kenapa saya nggak bikin sendiri untuk pertama saya bikin untuk koleksi saya pribadi. Ternyata teman-teman banyak yang suka gitu loh. Oh, Aku mau keren ya. dong keren yang dipakai gini-gini. Ya akhirnya saya memperbanyak. Akhirnya saya mulai bikin sedikit-sedikit koleksi. Saya mulai belajar lagi untuk mendesain dan lain-lain. Sampai sekarang. Hingga akhirnya menjadi sebuah usaha ini. Dan Sebuah usaha usahanya dari yang hati. besar. Kayaknya kan ini usahanya Amin. kan besar sekali ya ini. Java ini udah terkenal. Belum lagi Amin. toko-tokonya kan gitu. Amin. Ya. Terus ini kok bisa seperti ini gimana ini? Usaha itu perlu keuletan dan konsisten gitu ya. Hmm. Jadi pantang menyerah apapun, terutama di bidang fashion ya. Fashion itu kita harus up to date terus, ngikutin perkembangan, mengikuti selera pasar seperti apa itu harus terus gitu. Nah itu yang kadang-kadang agak susah di situ. Jadi gimana bikin koleksi-koleksi yang kira-kira orang lain suka gitu, nggak cuma saya sendiri yang suka, kadang saya suka mungkin pasar nggak nerima, jadi harus dua-duanya gitu. Terus didapatkan dari mana supaya bisa sinkron? Macem-macem, apalagi sekarang kan lebih enak ya karena sudah sosial media sudah begitu gampang ya kita akses ya. Kalau zaman dulu masih majalah lah apa segala macam kan referensinya ya, apa yang lagi tren, color trend, terus bentuk-bentuk seperti apa yang diminati. Kalau kita mikir sekarang udah mikir ke 2021, mikirnya udah ke 2022. Tren apa yang berkembang. Jadi kita lihatnya ke depan. Kita produksi untuk tahun depan seperti itu. Sehingga Ya. ini bisa berkembang terus dan berkembang terus. Apakah Jadi di harus sini ada inovasi terus. Mbak Riri juga mendalami dengan nambah-nambah kepintaran sekolah lagi atau bagaimana gitu? Iya sih, itu harus ya. Tetap belajar dan harus tetap belajar itu nggak boleh bosen gitu loh. Jadi kadang-kadang itu ada sesuatu yang kita nggak ngerti, kita harus tanya, kita harus belajar lagi. Oh hal-hal yang baru yang kadang-kadang pattern kita nggak tahu. Oh ini lagi diminati seperti itu, kita harus tetap belajar gitu. Jadi nggak stagnan di yang kita bisa aja gitu. Ini kan kalau produk baju yang Ami lihat nih, kan ada macam-macam, tapi lebih ke busana muslim, ada Iya. busana pesta yang cantik-cantik Iya. banget gitu. Yang saya dikenal orang itu memang desainer busana muslim untuk pesta ya, terutama evening gown kayak seperti itu, koktail kayak gitu untuk muslim. Tapi nggak juga, sekarang ini saya lebih ke modest wear. Jadi modest wear itu maksudnya berbusana sopan dan rapi, nggak harus yang hijab, tapi yang nggak hijab pun bisa make gitu, tapi yang sopan seperti itu. Oh, jadi lebih merambah ke Ah, ah. seluruh lapisan Iya masyarakat. betul, iya. Karena mungkin saking banyaknya permintaan Iya, ini. alhamdulillah gitu. Makanya kalau kita usaha apapun memang harus ulet ya, ulet dan konsen di situ, fokus ya. Fokus itu sangat penting gitu. Di saat sudah sibuk nih sebagai seorang desainer, dengar-dengar juga sering adakan pagelaran. Habis gitu juga sempat keluar negeri bener ya ini? Ada Iya. pernah keluar negeri kemana Iya, saja ini? saya sebenarnya yang tahun kemarin itu saya di New York IMF ASC New York Fashion Week itu sama teman-teman Indonesia Modest Fashion Designer Wow, tuh. padahal masa pandemi itu ya? Enggak, sebelumnya. sebelumnya. Terus waktu yang sebelum pandemi itu harusnya saya di Moskow, Pekan Raya Moskow itu yang saya sudah kurasi dan sudah masuk. Harusnya saya berangkat di bulan sekitar bulan Mei ya, Juni gitu. Ternyata ada pandemi di Maret ya kalau nggak salah. Iya, Maret sudah mulai Iya. 25 Maret. Iya, jadi nggak jadi lah. Tapi sudah kemarin itu sudah pengalaman yang begitu berharga waktu ikut NSC New York Fashion Week itu luar biasa. Berarti kalau untuk bisa mengikuti itu pun tidak mudah, harus ada kurasi. Harus kurasi dan kita juga harus masuk di perkumpulan para desainer modest gitu. Dan itu nggak gampang gitu. Mereka kan memang nyari-nyari yang
karakter desainer yang sudah masuk di asosiasi APPMI kayak gitu. Asosiasi Padahal Perancang kan Busana kalau Indonesia. dipikir Gresik ini kan kota kecil ya, daripada Surabaya, daripada Jakarta. Jadi orang mengira kalau dari dusun, dari kota kecil itu sulit sekali untuk bergerak sampai ke luar negeri. Ini satu prestasi yang besar sebenarnya Iya. untuk Gresik punya desainer yang bisa sampai ke luar negeri. Iya, alhamdulillah sih karena saya aktifnya juga di samping di Gresik juga saya lebih aktif ke Jatim ya Mbak Oh, di apa di Surabaya kayak gitu aktif banget gitu. Karena saya kan ikut di APPMI Jatim. Jadi lingkupnya saya udah kemana-mana sih. Malah saya sering ke show-nya itu malah di Jakarta, di Surabaya kayak gitu. Terakhir saya di Banjarmasin, gitu, yang terakhir pandemi kemarin. Dan Mbak Riris. alhamdulillah kemarin dipercaya sama Bu Eri Cahyadi untuk mendesainkan Forkopimda untuk Surabaya Fashion Week. Sesuatu yang Oh. apa nggak ternilai ininya. Mbak Riris, ini kan sudah sibuk banget nih jenengan ini. Tapi kegiatan sosialnya tetap jalan ini. Harus itu. Gimana ini cara membaginya ini? Jadi kita ini cewek di samping kerja juga kita harus mengisi hari kita, ngisi waktu kita untuk bersenang-senang dengan teman-teman ya. Itu motivasi diri kita gitu. Bahwa ada sisi-sisi kewanitaan yang lain yang harus di ini juga. Gitu. Oh, keren banget sahabat-sahabat ini kan. Masih Jadi muda, cantik, keren lagi. jadi harus punya banyak teman karena relasi itu penting dimanapun itu. Makanya organisasi itu kata orang nggak penting itu sangat penting karena di situ kita kenal banyak orang, kenal banyak sosok-sosok yang menginspirasi kita untuk lebih maju ke depan. Ada nggak pesan-pesan untuk para desainer muda ataupun untuk para UMKM, karena kan Mbak Riris ini juga salah satu tokoh, salah satu ketua ini dalam organisasi wanita ini. Bagaimana Ketua ini? cabang. Iya. Motivasinya ya kalau memang berbisnis apapun, usaha apapun tuh harus tetap fokus ya. Fokus benar-benar all out di situ dari hati ya. Kita memang mencintainya dari hati seperti kita mencintai anak kita. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui apa sih dari yang terkecil usaha kita. Jangan kan kebanyakan sekarang itu orang sudah ini udah puas gitu terus ngambil lagi di bisnis yang lain akhirnya nggak fokus dan semuanya ngambang di tengah gitu. Nah fokusin dulu yang ini benar-benar sampai fokus sampai bisa ditinggal baru bisa beralih ke ini lain Baru ke usaha, yang lain gitu. Kalau Dan ini karena ketekunan Mbak Riris kayaknya buka beberapa cabang, boleh tahu nih supaya nanti kalau misalkan ada teman-teman nih, oh ternyata ada di sini, boleh tahu ini. Waktu sebelum pandemi ada 3 outlet di Surabaya, di TP Tunjungan Plaza, ada di Royal Plaza sama Jembatan Merah Plaza. Kalau yang di sini di Gresik ini memang main store-nya di Jalan Jawa nomor 9. Terus saya juga ada di Sogo Pakuan Mall. Nanti ke depan, insya Allah tahun depan kita akan buka gerai namanya Riris Gofir di kota Surabaya. Waduh, keren banget ini. Gerai seperti ini. Deg-degan dah nih, kok semakin hari kan semakin menanjak dan itu semakin kelihatan boomingnya gitu. Alhamdulillah itulah pentingnya bersinergi, kenal banyak orang itu akhirnya membawa kita ke sesuatu yang positif. Pokoknya semua itu dari niat sih. Kalau niat kita positif pasti hasilnya positif. Berteman dengan orang yang positif pasti dapatnya positif. Keren banget. Pesan terakhir untuk sahabat-sahabat di seluruh dunia nih Mbak Riris, soalnya biar mereka bisa meniru keberhasilan seorang Riris Gofir di sini, di mana anak daerah bisa mengangkat nama daerahnya sampai ke mancanegara. Kalau saya sih kalau kerja itu ya fokus, terus niatnya untuk membantu yang lain, memperkerjakan banyak orang itu salah satu niat yang harus ditekuni. Berbagi rezeki, berbagi bisa mempekerjakan, bukan mempekerjakan ya, Mbak, biar saya itu bisa menghidupi orang lain, itu adalah tujuan saya. Intinya berbagi rezeki. Keren sekali. Seneng banget kalau saya banyak yang terlibat di usaha saya itu sangat seneng banget gitu. Dan ini telah hampir berapa wanita ini yang 35 wanita. Nggak cuman muda ya, ini semuanya berkeluarga dan kebanyakan dari mereka memang tulang punggung.
tulang punggung keluarga. karena suaminya ada yang di PHK dan lain-lain. Keren sekali. Iya. Semoga tetap berhasil, tetap Amin. sukses Amin, usahanya. semoga. Sahabat Tami, dimanapun Anda berada, keren sekali kan? Beliau dengan segala ilmu bahwa berbagi itu sangat indah. Dan beliau selalu mengupayakan berbagi itu tidak hanya sekali dua kali, tapi terus menerus. Dan untuk itu memang kita memang harus dan wajib Terus. tetap berbuat kebaikan, karena kebaikan akan tetap mendapat kebaikan. Mbak Riri, terima kasih atas Ya, waktunya sama-sama. yang lembut hati. Akhir kata, wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.